Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, Ananda santri SMP Muhammadiyah Imam Syuhada kelas 7, 8 dan 9. Kembali kita bisa bertemu dalam pelajaran bahasa Arab. Pada pertemuan kali ini, insyaallah Ustaz akan menyampaikan tentang al-qaidah ataupun kaidah-kaidah bahasa Arab, khususnya yang ada di materi pembelajaran 1, baik kelas 7, 8 dan 9. Baiklah, marilah sebelumnya kita awali terlebih dahulu pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Ustaz akan memulai dari kelas 7. Tafadhalu, silahkan kalian membuka buku paket kalian di halaman 30 atau halaman 30. Safhah 30, halaman 30. Al-qaidatu, kaidah. Pada kaidah di materi ini akan disampaikan tentang dhamir munfasil. Dhamir berarti kata ganti. Munfasil berarti terpisah. Dhamir munfasil bisa kita artikan kata ganti terpisah. Dan dalam materi kali ini, dhamir munfasil yang disampaikan adalah dhamir munfasil tunggal. Dhamir munfasil atau kata ganti terpisah tunggal terdiri dari ana, saya; anti, kamu perempuan; anta, kamu laki-laki; huwa, dia laki-laki; hiya, dia perempuan. Ustaz ulangi. Ana, saya; anti, kamu perempuan; anta, kamu laki-laki; huwa, dia laki-laki; hiya, dia perempuan. Sudah 5 ya. Dan kalau kita kategorikan atau kita bagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, dhamir munfasil untuk mutakallim atau orang kesatu atau yang berbicara. Dhamir munfasil mutakallim. Nah, dhamir munfasilnya adalah ana, yang artinya saya. Contoh, ana tilmidun. Contoh lain, ana ustadzun. Contoh lain juga, ana muslimun. Ana tilmidun artinya apa? Saya murid laki-laki. Ini contoh atau jenis dhamir munfasil mutakallim. Dhamir munfasil orang kesatu atau orang yang berbicara. Baiklah, kita lanjut. Yang kedua, yakni dhamir munfasil untuk mukhatab atau orang kedua, orang yang diajak berbicara. Ada 2 dhamir munfasil. Yang pertama, anta, artinya kamu laki-laki. Contoh, anta ustadzun, kamu pak guru. Atau contoh lain, anta tilmidun, kamu murid laki-laki. Atau contoh lain juga, anta muslimun, kamu muslim. Kemudian dhamir munfasil yang kedua, yakni anti, kamu
perempuan. Dhamir munfasil untuk mukhatab yang kedua maksudnya anti, kamu perempuan. Contoh, anti ustadzatun, kamu bu guru. Contoh lain, anti tilmidatun, kamu murid perempuan. Contoh lain juga, anti muslimatun, kamu muslimah. Itu kategori yang kedua, dhamir munfasil untuk orang kedua. Kategori yang ketiga yakni dhamir munfasil lil ghaib, untuk ghaib, orang ketiga atau orang yang dibicarakan, orang yang dibicarakan yang tidak ada di tempat tersebut saat percakapan itu terjadi antara mutakalim dan mukhatab. Baiklah, dhamir munfasil lil ghaib untuk orang ketiga. Yang pertama, huwa, dia laki-laki. Maaf, satu kali, huwa, dia laki-laki. Contoh, huwa muslimun, dia muslim. Contoh lain, huwa tilmidun, dia murid laki-laki. Contoh lain juga, huwa ustadzun, dia pak guru. Kemudian dhamir munfasil yang kedua untuk orang ketiga yakni hiya, dia perempuan. Contoh, hiya muslimatun, dia muslimah. Contoh lain, hiya tilmidun, dia murid perempuan. Contoh lain juga, hiya ustadzatun, dia bu guru. Perlu kalian ketahui juga, apabila dhamir munfasil atau kata ganti terpisah berjenis laki-laki atau mudzakkar, maka isim atau kata setelahnya juga berjenis laki-laki atau mudzakkar. Dan apabila dhamir munfasil kata ganti terpisah berjenis perempuan muannas, maka isim atau kata setelahnya juga berjenis perempuan. Coba kita pahami ya. Apabila dhamir munfasil atau kata ganti terpisah berjenis laki-laki, nah, maksudnya apa? Maksudnya seperti ini ya, berjenis laki-laki. Anta, ini dhamir munfasil mudzakkar yang berjenis laki-laki. Atau huwa, ini juga dhamir munfasil atau kata ganti terpisah yang berjenis laki-laki. Maka isim atau kata setelahnya juga berjenis laki-laki. Nah, kita bisa melihatnya ya. Kalau tadi anta, ini kamu laki-laki, maka kata sesudahnya ustadzun, pak guru. Nah, jadi karena anta itu kamu laki-laki, maka kata sesudahnya ustadzun, pak guru. Sama, karena huwa itu artinya dia laki-laki, maka isim atau kata sesudahnya juga laki-laki mudzakkar, muslimun, muslim. Begitu pula sebaliknya. Dan apabila dhamir munfasil kata ganti terpisah berjenis perempuan, kita bisa maksudnya ini ya, berjenis perempuan. Anti, hiya, ini dhamir munfasil atau kata ganti terpisah yang berjenis perempuan, muannas, maka isim atau kata setelahnya juga berjenis perempuan. Lihat, bisa kita lihat ya. Anti, ini karena dhamir munfasil muannas berjenis perempuan,
maka setelah anti ustadzatun, bu guru. Karena anti ini kamu perempuan, maka setelahnya, isim setelahnya atau kata setelahnya adalah ustadzatun atau bu guru. Begitu juga hiya, karena hiya ini artinya dia perempuan, maka isim atau kata sesudahnya adalah muslimatun, muslimah. Begitu yang Ustadz sampaikan berkenaan dengan al-qaidah, khususnya tentang dhamir munfasil tunggal, baik mutakallim atau ana, juga untuk mukhatab anta dan anti, dan juga untuk ghaib huwa dan hiya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengaruniakan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Ustaz cukupkan ya untuk kelas 7. Ustaz cukupkan. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiikum. Kemudian kita akan melanjutkan untuk al-qa'idatu yang berikutnya, yang kelas 8. Tafadhalu, silahkan kalian membuka buku paket kalian di safhah 13 di halaman yang ke-13. Tafadhal. Al-qa'idatu, pada al-qa'idah, materi al-qa'idah di pelajaran 1 kelas 8 akan disampaikan tentang harf jar. Apa itu harf jar? Nah, kita bisa lihat di pengertiannya. Harf jar dalam bahasa Arab sama halnya dengan preposition dalam bahasa Inggris atau kata depan dalam bahasa Indonesia. Bisa diartikan berarti ya, harf jar sama halnya dengan kata depan, kata depan. Kemudian jenis harf jar apa saja? Banyak begitu nggih. Namun pada kesempatan kali ini ataupun pada materi di bab ini disampaikan 4 saja. Apa itu? Yang pertama fi, yang artinya di dalam, ila, ke, ala, di atas, min, dari. Satu lagi, fi, di dalam, ila, ke, ala, di atas, min, dari. Ada 4 ya. Kemudian kita akan melihat kaidah-kaidahnya harf jar. Yang pertama kita bisa baca ya. Kata yang terletak setelah harf jar harus majrur. Salah satu tandanya adalah berharokat akhir kasroh atau kasroh tanwin. Maksudnya apa? Saya jelaskan. Kata yang terletak setelah harf jar. Maksudnya ini. Di sini ada harf jar ala. Contoh ya, ada harf jar ala. Kata yang terletak setelah harf jar maksudnya apa? Ini 2. Maktabin, al-kursiyi, ala maktabin, ala al-kursiyi. Ini menjadi berharokat akhir kasroh. Seharusnya kan maktabun sama al-kursiyu. Karena dia kemasukan harf jar atau kata depan, maka menjadi majrur, dan tanda majrurnya yakni dengan berharokat akhir kasroh. Kemudian kaidah yang kedua, ini kita bisa lihat lagi ya, yang kaidah pertama semuanya nggih, kutunin, khasabin, dalwin, fasri, semuanya akan berharokat akhir kasroh. Kemudian kaidah yang kedua yakni berharokat kasroh jika menggunakan alif lam. Alif lam
dan berharokat kasroh tanwin apabila tidak menggunakan alif lam. Kita bisa kembali melihat contoh yang pertama. Nah, di sini ada ala maktabin. Kata maktabin ini tidak menggunakan alif lam, maka dia akan berharokat kasroh tanwin di akhir. Begitu juga dengan al-kursiyi, karena dia menggunakan alif lam, maka ia hanya akan berharokat kasroh saja. Atau bisa dikatakan alif lam tidak akan pernah bertemu dengan tanwin, atau tanwin tidak akan pernah bersama dengan alif lam sampai kapanpun, begitu nggih. Jadi di sini kalau tidak ada alif lam dengan kasroh tanwin, kalau dengan alif lam kasroh saja. Ala maktabin, alal kursi, sama, ini tidak ada alif lam pakai tanwin. Kutnin, al khashabi, dalwin, al fasli, sama semuanya. Ketika tidak ada alif lam maka dia akan kasroh tanwin. Ketika ada alif lam maka dia akan berharokat akhir kasroh saja. Kemudian kaidah yang ketiga, harf jar bisa terletak di depan kalimat atau di tengah kalimat. Nah, kita bisa melihat ya, ada yang di tengah, ala, min, fi, ila. Kemudian yang sampingnya ini ala, min, fi juga, ini di depan, yang ini di tengah. Baiklah, kita coba lihat tabel berikut untuk memperjelas pembahasan kita. Kita coba ya. Al-qalamu ala maktabin, pena itu di atas meja. Nah, ini sebagai harf jar, dan karena maktabin tidak ada alif lam maka harokat akhirnya kasroh mungkin. Al-kitabu alal kursi, buku itu di atas kursi. Nah, ini sebagai harf jarnya, dan tanda majrurnya karena ada alif lam kursi maka hanya kasroh saja. Begitu seterusnya. Al-qamisu min kutnin, baju itu dari katun. Al-kursiyu minal khashabi, kursi itu dari kayu. Al-ma'u fi dalwin, air itu di dalam ember. Al-maktabu fil fasli, buku itu di dalam kelas. Maaf, al-maktabu, meja itu di dalam kelas. Ana adhabu ila madrasatin, ana arji'u ila baiti, saya pergi ke sekolah, saya pulang ke rumah. Ini contoh-contoh harf jar yang berada di tengah. Kemudian yang ini harf jar yang berada di depan. Al maktabi qalamun, alal kursiyyi kitabun, minal qudni qamisun, minal khashabi kursiyun, fid dalwi ma'un, fil fasli maktabun. Nah, ini ya contoh harf jar yang berada di depan. Jadi sekali lagi Ustaz sampaikan, harf jar itu menjadikan kata sesudahnya itu majrur. Nah, salah satu tandanya majrur itu apa? Berharokat akhir kasroh. Dan kalau ada alif lam maka hanya harokat kasroh saja. Kalau tidak ada alif lam maka harokatnya kasroh tanwin, sebagaimana yang ada di tabel berikut. Demikian yang Ustaz sampaikan di Al-Qaidah pada materi pembelajaran di bab ini berkenaan tentang harf jar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kalian dalam belajar dan mengaruniakan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum.
Kemudian kita akan melanjutkan kepada kelas 9, masih sama berkenaan dengan al-qaidah, kaidah. Dalam pembelajaran satu ini, al-qaidah yang disampaikan yakni untuk kelas 9 jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Maka kita akan baca penjelasan pada buku paket. Tafadhalu, silahkan kalian buka Safhah 11 halaman 11. Kita bisa lihat nggih, yang pertama, jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan kata kerja. Jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi'il itu artinya kata kerja, sedangkan fa'il adalah pelaku atau subjek. Nah, coba kita terangkan dengan contoh. Kita ulangi ya, jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan kata kerja. Nah, di sini diawali dengan kata kerja yang ditulis dengan tinta merah ini. Hadara, raja'a, dakhala, 'allama. Jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il. Nah, fi'ilnya atau fi'il itu kata kerja, ini fi'ilnya ya, hadara, raja'a. Kemudian fa'il adalah pelaku atau subjek, al-ustadzu, 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 al-ustadzu. Ini adalah fa'il, pelaku atau subjek. Sedangkan 'allama, dakhala, raja'a, hadara ini adalah fi'il atau kata kerja. Jelas ya? Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan kata kerja. Jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il, terdiri dari kata kerja dan pelaku atau subjek. Kata kerja fi'il, pelaku atau subjek fa'il. Kemudian kaidah yang berikutnya, fi'il atau kata kerja yang digunakan dalam jumlah fi'liyah harus sesuai dengan fa'il atau subjeknya. Jika fa'il subjeknya isim mudzakkar atau kata benda atau seorang laki-laki, maka fi'ilnya dari kategori tersebut. Laki-laki juga. Contoh, raja'a, hadara. Atau bisa kita lihat di contohnya ya. Sini kita bisa melihat, kita ulangi ya. Yang sebelah kanan, mudzakkarun, yang sebelah kanan ya. Fi'il atau kata kerja yang digunakan dalam jumlah fi'liyah harus sesuai dengan fa'il. Jika fa'ilnya subjeknya isim mudzakkar, jika fa'ilnya atau subjeknya ini ya, fa'il itu ini al-ustadzu, 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 al-ustadzu. Jika fa'ilnya mudzakkar atau dari jenis laki-laki, maka fi'ilnya harus menyesuaikan, harus juga mudzakkar. Hadara, raja'a, dakhala, 'allama. Nah, itu maksud dari kaidah yang nomor 2. Kemudian penjelasan yang ketiga, sebaliknya, apabila fa'ilnya mu'annas, kata benda atau seorang perempuan, maka fi'ilnya dari kategori tersebut perempuan, yakni dengan penambahan tak sukun di akhir. Contohnya raja'at, hadarat, karena tak sukun ini salah satu tanda mu'annas, jenis perempuan. Kita bisa melihat di contohnya lagi, sebelah kiri ya, mu'annatsun. Satu ulangi, apabila fa'ilnya, ini fa'ilnya, subjeknya, pelakunya, al-ustadzatu, 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 ini dari mu'annas atau jenis perempuan, guru ya, maka fi'ilnya ini juga dari mu'annas perempuan. Kata kerjanya hadarat, raja'at, dakhalat, 'allamat. Dan salah satu tanda mu'annas
kata kerja, yakni dengan ditambahkan ta sukun. Jadi ketika di sini mu'annas pelakunya, maka fa'ilnya atau pelakunya mu'annas, maka fi'il atau kata kerjanya juga mu'annas. Ketika fa'ilnya itu mudzakkar atau laki-laki, maka fi'ilnya juga mudzakkar. Fa'il mudzakkar, fi'il mudzakkar. Fa'il mu'annas, fi'il mu'annas. Itu penjelasan yang ketiga. Coba kita baca ya. Hadaral ustadu ilal madrasati. Pak Guru hadir di sekolah. Telah hadir Pak Guru di sekolah. Raja'al ustadu minal madrasati. Pak Guru pulang dari sekolah. Nah, ini Pak Guru dan menggunakan kata kerja mudzakkar. Sampingnya, karena ini Bu Guru ya, hadarat al-ustadzatu ilal madrasah. Bu Guru hadir di sekolah. Sama-sama hadir, tapi di sini menggunakan mu'annas, di sini mudzakkar. Karena di sini Bu Guru atau perempuan dan di sini Pak Guru atau laki-laki. Raja'at al-ustadzatu minal madrasah. Telah kembali atau telah pulang Bu Guru dari sekolah. Dakhalal ustadzu ilal fasli. Pak Guru telah masuk di kelas. Dakhalat al ustadzatu ilal fasli. Bu Guru telah masuk di kelas. Allamal ustadzu fil fasli ila waqti dhuhri. Pak Guru mengajar di kelas sampai waktu zuhur. Allamat al ustadzatu fil fasli ila waqti dhuhri. Bu Guru mengajar di kelas sampai waktu zuhur. Demikian anak-anak sekalian, anak kelas 9 yang Ustadz sampaikan berkenaan dengan al-qaidah, khususnya di jumlah fi'liyah. Kembali Ustaz mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam belajar bahasa Al-Qur'an ini dan memudahkan kita dalam mengamalkan ilmu yang kita miliki sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Ustaz cukupkan baik kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.